Zadul Muslim, Journey to Jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, jazakumullah. Mari kita lanjutkan pelajaran kita di dalam mengkaji risalah Mukhtasar Kitabil Ilmi. Kita masih membahas tentang kesalahan-kesalahan di dalam dunia ilmu. Masih di poin yang kedua tentang al-ifta'u bi ghairi ilmi, berfatwa dengan tanpa ilmu. Dan kita sampai pada perkataan penulis di halaman yang ke-65. Silakan dibuka halaman yang ke-65. Berkata penulis, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi, wa laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa a'lamul khalqi bidinillah. Adalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan beliau adalah orang yang paling berilmu tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada manusia yang paling tahu tentang Islam, tentang dinullah azza wa jalla, melainkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kana yus'alu amma lam yanzil fihi al-wahyu fayantadhir hatta yanzil alaihi al-wahyu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau ditanya tentang sesuatu yang belum turun wahyu yang menjelaskan tentang apa yang ditanya, maka Nabi tidak menjawab. Akan tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menunggu turunnya wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala hatta yanzil alaihi al-wahyu. Maka tatkala sudah turun wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, fayujibu Allah subhanahu amma su'ila anhu nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah lah yang menjawab langsung apa yang ditanyakan kepada Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Di antara contoh dalam perkara ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Maidah ayat yang keempat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yas'alunaka madza uhilla lahum. Wahai Muhammad, mereka bertanya kepada engkau tentang apa yang dihalalkan bagi mereka. Mereka bertanya kepadamu tentang perkara-perkara yang halal bagi mereka. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, qul, katakan, jawab, uhilla lakumut thayyibat. Sesungguhnya dihalalkan bagi kalian perkara-perkara yang baik. Hal-hal yang baik. Contoh yang lain adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-83. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yas'alunaka 'an dzil qarnain. Dan mereka bertanya tentang Dzul Qarnain. Siapa Dzul Qarnain itu? Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab pertanyaan yang mereka ajukan. Qul, katakan wahai Muhammad, sa'atlu alaikum minhu dzikra, akan aku bacakan kepada kalian tentang Dzulqarnain tersebut. Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam menunggu jawaban dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena Nabi nggak tahu ilmunya. Maka kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya tentang agama Allah, beliau menunggu jawaban Allah subhanahu wa ta'ala, maka seorang muslim, seorang mukmin lebih layak untuk berhati-hati di dalam berbicara tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh yang ketiga, di antara contoh bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbicara tentang agama Allah melainkan dengan wahyu yang Allah wahyukan kepada dirinya, adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-187. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha.
Mereka bertanya kepada engkau, wahai Muhammad, tentang hari kiamat, kapankah terjadinya? Qul, maka katakan, jawab, innama ilmuha inda rabbi. Sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada di sisi Rabbku. Hanya ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. La yujalliha liwaqtiha illa huwa. Tidak ada yang mengetahui waktu terjadinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itulah sikap seorang mukmin. Tatkala dia ditanya tentang sesuatu yang dia nggak tahu ilmunya, maka kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Allah yang maha mengetahui segalanya. Jangan sampai dia memaksakan diri dengan menjawab sesuatu yang dia tidak punya ilmunya. Karena berbicara tentang din, tentang agama Allah, tentang hukum syariat dengan tanpa ilmu, di antara dosa besar yang sangat besar. Kata penulis, walaqad kana al-ajilla minas sahabati tu'radu lahumul mas'alatu. Dahulu para sahabat Nabi yang mulia, tatkala diajukan kepada mereka pertanyaan tentang din, tentang agama, la yadruna hukmallahi fiha, yang mereka tidak tahu apa hukum Allah dalam masalah tersebut. Fayahabunaha wa yatawaqqafuna fiha. Maka para sahabat Nabi yang mulia, mereka enggak berani menjawab. Mereka takut untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dan mereka tawakuf, mereka diam. Tidak berani menjawab pertanyaan yang tidak mereka ketahui jawabannya. Inilah sikap manusia-manusia terbaik dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata penulis, faha huwa Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Contoh adalah sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata, kata Abu Bakar, ayyu sama'in tudhilluni wa ayyu ardin tuqilluni idza ana qultu fi kitabillahi bighairi ilmin. Kata Abu Bakar, langit mana yang akan menaungi diriku? Bumi mana yang akan membawaku? Kalau seandainya aku berani berkata tentang kitabullah, tentang Al-Quranul Karim, tentang Islam dengan tanpa ilmu. Artinya, di mana aku akan tinggal? Langit mana yang akan menaungi diriku? Bumi mana yang akan aku pijak? Kalau seandainya aku berani berbicara tentang dinullah, tentang agama Allah dengan tanpa ilmu. Itulah sikap wara' dari sahabat Nabi yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kata penulis, wa ha huwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini dia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Manusia terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq. Tanzilu bihil hadithatu. Tatkala Umar mendapatkan satu permasalahan yang dia tidak tahu ilmunya, fayajma' laha sahabata wa yastashiruhum fiha. Maka Umar bin Khattab mengumpulkan seluruh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang faqih dari kalangan sahabat-sahabat Rasulullah, dan Umar bermusyawar dengan mereka, meminta pendapat mereka, meminta nasihat mereka di dalam menghadapi permasalahan tersebut, yang menunjukkan bagaimana kefaqihan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, karena beliau khawatir kalau sampai beliau berbicara dengan tanpa ilmu di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kata penulis, qala Ibnu Sirin rahimahullahu taala, berkata al-Imam Muhammad bin Sirin, lam yakun ahadun ahyaba mimma la ya'lamu min Abi Bakrin. Tidak ada manusia yang lebih takut berbicara tentang tanpa ilmu daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Walam yakun ahadun ba'da Abi Bakrin ahyaba bima la ya'lamu min Umar. Dan tidak ada manusia yang lebih khawatir, yang lebih takut berbicara dengan tanpa ilmu di dalam agama Allah melebihi Umar bin Khattab
radhiyallahu taala anhu. Itulah potret dua sahabat terbaik di antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sikap warak mereka, bagaimana rasa takut mereka terhadap perkara-perkara yang mereka tidak ilmui di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan kisah yang lain dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ulama-ulama kaum muslimin di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.